Pemirsa, di tengah keprihatinan di masa pandemi COVID-19 banyak muncul persoalan-persoalan yang terus mendera dari segala sendi kehidupan bangsa ini. Salah satu persoalan yang sangat menarik perhatian dan cukup memprihatinkan adalah maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menimpa teman-teman, saudara, bahkan mungkin dari tetangga dekat kita sendiri. Dalam program Telisik Hukum kali ini, kita akan coba mengupas tuntas persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Dan telah hadir di studio kami seorang pengacara senior yang tentunya juga Ketua Pusat Bantuan Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, yaitu Bapak Togar Sijabat yang lebih akrab dipanggil dengan Bang Togar Sijabat. Selamat malam Bang Togar. Selamat malam. Oke, sehat Pak ya? Sehat, luar biasa. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan Bang ya untuk menjaga normalitas diri segala sendi kehidupan. Amin. Bang, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai persoalan-persoalan ketenaga kerjaan dari sisi hukum, terutama kita akan mencoba memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman pekerja, termasuk juga para pengusaha tentunya, bahwa ada persoalan-persoalan hukum yang harus diperhatikan sebelum mereka memutuskan melakukan pemutusan hubungan kerja. Seperti apa, kita coba dengerin dulu video berikut ini ya. Dan pemirsa, kita akan ikuti VT singkat atau video singkat tentang ketenaga kerjaan ini terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang lagi marak di era pandemi COVID-19. Sama-sama kita saksikan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Klise, namun sepertinya itulah kenyataan yang kini harus dihadapi para pekerja di tengah pandemi ini. Tidak hanya harus menghadapi berkurangnya pendapatan akibat dirumahkan, mereka juga harus menghadapi kenyataan pahit di PHK. Gelombang PHK sebagai dampak pandemi COVID-19 ini tidak terelakkan. Organisasi Buruh Dunia, International Labour Organization atau ILO memperkirakan ada sekitar 2,7 miliar pekerja di seluruh dunia yang terdampak. Bentuknya mulai dari pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hingga PHK. Sektor yang terdampak paling buruk antara lain perdagangan retail dan grosir, manufaktur, real estate, serta transportasi dan restoran. Krisis ini dinyatakan ILO sebagai yang paling parah sejak Perang Dunia Kedua karena angka kehilangan pekerjaan bertambah pesat dan diprediksi terus bertambah. Di Indonesia sendiri kondisi ini terjadi. Berdasarkan data Kemnaker per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi COVID-19 telah mencapai 1.032.960 orang. Sementara jumlah pekerja sektor informal yang di PHK sudah mencapai 689.998 orang. Sehingga total pekerja sektor formal dan informal yang terdapat COVID-19 sebanyak 1.722.958 orang per 1 Mei 2020. Salah satu serikat pekerja menyatakan setidaknya ada 6 bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja di masa pandemi, yakni karyawan dirumahkan tanpa dibayar dengan alasan keuangan perusahaan terganggu, perusahaan melakukan PHK dengan alasan pandemi dan tidak membayarkan hak pesangon, pemotongan gaji sepihak tanpa ada perundingan, karyawan diminta masuk ke kantor tanpa perlindungan yang cukup, karyawan diminta masuk kantor tapi gaji dipotong, serta karyawan dipersilakan bekerja dari rumah tapi dihitung cuti. Sayangnya banyak para pekerja yang tidak paham haknya dan terpaksa menerima keputusan dan kebijakan sepihak dari perusahaan tanpa perundingan dan hanya bisa pasrah. Akan tetapi, dapatkah kebijakan itu dibenarkan secara hukum? Bisakah pekerja yang di PHK menuntut haknya dan bagaimana prosedur hukum yang seharusnya berlaku? Ya, tadi sekilas kita sama-sama menyaksikan gambaran yang terjadi saat ini terkait dengan ketenaga kerjaan. Kita berbincang dengan Bang Togar. Bang Togar, kita kayaknya perlu meluruskan satu bahasa di sini. Karena banyak yang tidak paham sekali bahwa apa sih yang dimaksud dengan PHK sepihak ini? Apakah PHK sepihak ini sebuah perbuatan melanggar hukum atau hanya sekedar bahasa yang digunakan untuk justifikasi atau pembenaran dalam melakukan pemutusan hubungan kerja? Silakan. Baik, sebelum menjawab ke sana, atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia tentu saya menyampaikan turut prihatin atas kondisi ekonomi khususnya yang terjadi di kalangan teman-teman kita buruh yang terjadi pada saat ini. Jadi atas nama PRADI kami menyampaikan prihatin untuk itu semua. Terus yang kedua, sebenarnya kalaulah dikatakan itu terjadinya kasus, ini sebenarnya hubungan kerja ini selalu ada dua hubungan.
apakah itu buruh di satu pihak dan majikan di pihak lain. Jadi artinya tidak selalu pemutusan hubungan kerja itu dilakukan oleh buruh. Sering juga terjadi pemutusan kerja itu dilakukan oleh juga pekerja. Dan apalagi di zaman sekarang, siapa pekerja yang lebih mampu, dia yang lebih bisa memutuskan hubungan kerja. Punya posisi tawar yang justru lebih bagus dari perusahaannya sendiri gitu ya. Dan sekarang trennya sudah mulai berubah. Kalau dulu mengacu kepada tren Jepang sentris. Kalau buruh itu semakin lama bekerja, itu trennya bahwa dia itu adalah semakin dipercaya dan semakin loyalitas dan sebagainya, itulah yang menjadi dambaan. Kalau sekarang justru tidak. Karena bagi anak-anak muda khususnya, dia sudah sangat kreatif, sudah sangat pintar. Kadang-kadang dia sudah tidak bisa lagi bertahan di satu perusahaan itu lama-lama. Itu yang membuat dia bahkan bisa memutuskan, tadi bahasanya mengajukan PHK sepihak untuk dirinya gitu ya? Iya, justru yang melakukan PHK itu adalah pekerja itu sendiri. Karena apa? Sektor pendidikan membuat dia sudah menjadi sangat ahli. Dan sekarang sudah banyak sektor-sektor usaha yang dia bisa kerja di sana dengan jumlah pekerja yang sedikit-sedikit. Oke. Kalau dari sisi yang dari pengalaman Bang Togar sendiri, kalau bicara PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya itu PHK sepihak yang seperti apa sih Bang? Yang pasti kalau senang atau tidak senang, walaupun kalau menurut orang hukum hubungan kerja itu kan perjanjian. Tapi di Indonesia ada sedikit perlindungan hukum kepada pekerja. Artinya begini, kalau PHK itu dilakukan oleh perusahaan, harus ada izin pihak ketiga. Pihak ketiga ini dalam pengertian adalah negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja. Dan sebaliknya, kalau buruh yang melakukan pemutusan hubungan kerja, dia cukup mengundurkan diri aja. Dia hanya mengacu kepada peraturan perusahaan. Di sana ada kurun waktu mengundurkan diri berapa lama yang dimungkinkan. Dia akan putus dengan sendirinya, mengundurkan diri. Nah, dalam konteks mengundurkan diri tadi, baik kalau dia PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan atau PHK sepihak yang dilakukan oleh pekerja dengan cara mengundurkan diri tadi, apabila ada penolakan, dialog apa yang mestinya bisa dibangun atau kita harus merujuk kembali ke kontrak kerja sebelumnya, Bang? Pertama memang yang paling utama karena buruh ini adalah hubungan, kalau kita kan namanya hubungan industrial. Jadi hubungan industrial ini maksudnya adalah hubungan yang hakiki antara si pekerja dengan majikan. Bisa itu karena ekonomi awalnya, tapi dalam perkembangannya berinteraksi sesama pekerja, akan menjadi ada juga interaksi hubungan kemanusiaannya, hubungan suasana sosial yang enak. Makanya itu diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Nah, mungkin dari sanalah lahir istilah bipartit itu. Nah, kalau misalnya apapun permasalahan di antara mereka bisa diselesaikan secara bipartit, tidak ada masalah. Konteks bipartit ini biasanya dilakukan hanya secara internal ya, belum ada campur tangan dari pihak luar gitu ya? Iya, internal. Karena di perusahaan itu khususnya misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah besar, pekerja itu kan sudah ada pembelanya di sana. Namanya serikat pekerja. Nah, perusahaan juga kan di sana sudah ada pembelanya. Biasanya mereka kan punya advokat atau bagian hukum di internal legal perusahaan. atau corporate secretary-nya seperti itu ya. Jadi artinya kembali kepada hubungan yang harmonis tadi, kalau mereka sudah bisa menangani masalah ini secara berdua atau bipartit, ya selesailah. Karena apapun itu hakikat dari perburuhan itu adalah perjanjian. Nah, bila konteks bipartit ini deadlock, buntu, ya, kita harus berlanjut kemana, Bang? Biasa, kalau misalnya di antara kita dialog tidak atau buntu, mudah. Berarti kan kita membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu sebagai juru runding. Mediasi. Itulah namanya mediasi. Mediasi itu bisa dari Kementerian Tenaga Kerja, bisa juga orang-orang yang akan kita sepakati, akan kita pilih. Itulah mediatornya nanti. Tapi tetap hakikatnya adalah musyawarah. Karena kembali kepada filosofi tenaga kerja itu adalah kekeluargaan. Hubungan baik
antara majikan dengan pekerja. Jadi hubungan baiknya ini memang dari dulu seperti itu. Makanya di dalam kitab-kitab suci pun ada yang namanya hamba, ada yang namanya tuan. Jadi hubungannya sebenarnya kalau seperti di kitab-kitab suci itu ada hamba, ada tuan. Hamba harus turut kepada tuannya dan sebaliknya. Tuannya harus menyayangi hambanya. Ada simbiosis mutualisme sebenarnya di situ ya. Simbiosis mutualisme. Nah ini menarik, nanti kita coba bahas lagi Bang, karena banyak tahapan yang harus dilakukan sampai kedua belah pihak yang tadi, antara majikan dan pekerja ini, karyawan dengan atasannya ini, dengan bosnya atau pemilik ini bisa bersinergi untuk akhirnya sepakat dalam satu hal. Kita akan bahas tapi tentunya nanti setelah beberapa pesan berikut ya Bang ya. Iya. Dan pemirsa Telisik Hukum akan kembali tentunya dengan pembahasan yang lebih mendetail tentang tadi, lanjutan mengenai apa tahap-tahap yang harus kita lewati apabila kita mencapai ketidaksepakatan tentang persoalan tenaga kerjaan. Kami segera kembali.